Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindra Maulana, mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 3. Tujuan saya membuat video ini tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Politik dosen pengampu Bapak Roni Lukum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik, dan yang kedua, verifikasi sosial. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik. Sebelum mempelajari berbagai hal tentang sosiologi politik, terlebih dahulu kita harus mengenal dan memahami batasan pengertian atau definisi dari konsep sosiologi politik yang di dalamnya mencakup pengertian tentang ilmu sosiologi dan ilmu politik. Dengan demikian, kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan sosiologi politik dengan memahami terlebih dahulu konsep-konsep dasarnya, yaitu sosiologi dan politik. Pengertian sosiologi. Untuk merumuskan pengertian sosiologi tidaklah mudah karena banyak sekali definisi tentang sosiologi dari para ahli dengan berbagai sudut pandangannya masing-masing. Sosiologi banyak hubungannya dengan filsafat, sejarah, dan politik karena pada dasarnya sosiologi mempelajari gejala hubungan antar manusia, di mana secara etimologis istilah sosiologi terdiri dari sosius yang berarti teman dan logos berarti ilmu. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang hendak memahami dan menjelaskan tindakan-tindakan sosial dari manusia yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Demikian yang dijelaskan oleh Weber. Pernyataan tersebut mempunyai implikasi bahwa tindakan sosial tersebut harus membawa pengaruh pada masyarakat, sehingga seorang individu yang hidup secara terasing akan merupakan bidang kajian sosiologi, melainkan lebih mengarah pada bidang psikologi. Jadi, dalam hal ini manusia dipengaruhi oleh masyarakat dalam pembentukan kepribadiannya dan individu mempengaruhi masyarakat. Artinya, bahwa manusia selain sebagai hasil pendidikannya sebagai manusia yang berpikir, juga dapat memberikan kesimpulan dan pelajaran dari pengalamannya dan mencetuskan ke dalam ide yang baru sehingga dapat berpengaruh pada masyarakat, sehingga terjadi perubahan dalam suatu rangkaian proses sosial. Jadi dapat kita katakan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan, penyesuaian, dan pembentukan diri. Berikutnya yaitu pengertian politik. Politik dapat dikatakan ilmu yang masih berusia muda yang lahir pada abad ke-19 jika dilihat sebagai cabang dari ilmu sosial yang mempunyai dasar, kerangka, dan fokus serta ruang lingkup yang jelas, di mana ia bersama cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi mengalami perkembangan pesat dan saling mempengaruhi. Sedangkan jika dikaji lebih luas lagi sebagai pembahasan rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik sering dikatakan lebih tua umurnya, di mana pada tahap itu ilmu politik banyak bersandarkan pada ilmu filsafat dan sejarah. Sejarah merupakan alat penting dalam ilmu politik karena sejarah menyumbangkan data dan fakta dari masa lalu untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan antara mereka adalah bahwa ahli sejarah cenderung selalu meneropong masa lalu, sedangkan ahli politik umumnya lebih melihat ke masa depan. Bahan dari ahli sejarah digunakan sebagai bahan untuk menemukan pola ulangan yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi ke masa depan. Sedangkan ilmu filsafat yang berkaitan dengan usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari jawaban atas persoalan kehidupan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Keterkaitan ilmu politik dengan filsafat adalah pada bagian yang menyangkut politik mengenai sifat hakiki, asal mula dari nilai dari negara, karena negara dari manusia dianggap sebagai bagian dari alam semesta. Masalah etika menjadi pokok permasalahan dalam filsafat yang berhubungan dengan norma baik atau buruk, tindakan yang baik atau buruk, dari masalah adil atau tidak adil. Kemudian pertanyaan yang akan timbul adalah bagaimana seharusnya sifat sistem pemerintah yang terbaik untuk mencapai tujuan serta bagaimana seorang pemimpin harus bertindak
untuk keselamatan warganya. Banyak sekali dalam kepustakaan pengertian tentang politik. Selanjutnya dikemukakan oleh pakar ilmu politik Miriam Budiarjo bahwa politik pada umumnya berkaitan dengan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik maupun suatu negara dalam upaya tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh pelaksana negara. Pengambilan keputusan mengenai apakah tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan yang telah dipilih. Dalam rangka untuk menentukan dan melaksanakan tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian dibutuhkan seperangkat kekuasaan dan kewenangan sebagai alat untuk membina kerjasama maupun untuk menyesuaikan konflik yang mungkin timbul dari proses tersebut. Penggunaan kekuasaan dan otoritas dapat dilaksanakan secara persuasif maupun secara koersif atau pemaksaan, karena pemaksaan terkadang diperlukan juga untuk tercapainya suatu tujuan. Karena jika tidak, kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan terwujud, hanya sekedar suatu rangkaian kalimat yang tidak ada artinya. Menurut Rafael Ragamaran, para ahli politik pada umumnya menaruh perhatian pada lembaga-lembaga sosial seperti eksekutif, yudikatif, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dan bidang khusus seperti proses pemilihan umum. Dari berbagai upaya para ahli tersebut dalam menjelaskan esensi dari politik, terlihat bahwa pokok perhatian dari politik adalah penyelesaian konflik, proses pembuatan keputusan atau pengimbangan kebijakan-kebijakan, serta pelaksanaan kekuasaan dan pengaruhnya pada masyarakat. Selain ahli politik yang memberikan batasan pengertian dari politik, tokoh sosiologi seperti Weber juga mengemukakan pendapatnya tentang politik. Menurut Weber, politik ini adalah sarana perjuangan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan, baik antar negara maupun antar kelompok-kelompok dalam suatu negara. Sedangkan negara bagi Weber adalah masyarakat yang sudah berhasil memonopoli penggunaan kekuasaan secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Dari beberapa pengertian tentang politik tersebut, ada beberapa konsep pokok yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama, negara atau stat. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Dalam hal ini, negara mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang ada asosial. Artinya kekuasaan yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan kelompok-kelompoknya menuju tercapainya tujuan. Negara akan menentukan kegiatan setiap kelompok masyarakat, saling diintegrasikan untuk tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, kekuasaan atau power. Definisi umum dari kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku. Kekuasaan ini pada umumnya terbentuk suatu hubungan antar pihak yang memerintah dan yang diperintah. Tidak ada persamaan martabat di antara keduanya, selalu yang satu lebih tinggi dari yang lain dan adanya unsur paksaan dalam hubungan tersebut. Banyak anggapan yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah inti dari politik karena semua kegiatan dalam politik banyak berkaitan dengan perebutan dan mempertahankan kekuasaan. Sering kali pula politik dikaitkan dengan perjuangan kekuasaan yang mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai konsep politik menyangkut keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat masyarakat. Dalam pengambilan keputusan tersebut sudah meliputi proses pemilihan beberapa alternatif yang akhirnya dapat ditetapkan suatu kebijakan yang diambil. Yang keempat, kebijaksanaan umum. Seperangkat keputusan yang telah diambil oleh seseorang atau kelompok yang merupakan bagian dari proses memilih alternatif, tujuan dan cara yang hendak dicapai merupakan suatu kebijaksanaan. Menurut Hugreve, objek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintahan, proses terbentuknya serta dampaknya. Hugerwer
sendiri juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijaksanaan umum adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Dan yang kelima, pembagian. Pada sarjana politik beranggapan bahwa pembagian dan pengalokasian nilai secara mengikat cenderung sering tidak merata, sehingga banyak menyebabkan konflik. Harold Laswell menyatakan bahwa politik adalah masalah siapa yang mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Karena pada dasarnya, adanya ketidakmerataan pembagian tersebut berkaitan dengan kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah. Perlu untuk menjadi pedoman kita dalam memahami tentang pengertian politik bahwa politik selalu berkaitan dengan tujuan-tujuan dari publik atau masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan bukannya tujuan dari orang per orang. Atau dapat dikatakan bahwa politik berkaitan dengan public goals dan bukan private goals. Karena politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok dan bukan kegiatan perorangan. Dengan demikian pula, politik akan berkaitan dengan berbagai kelompok-kelompok dengan segala kegiatannya dalam upayanya untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Setelah mengetahui perbedaan antara sosiologi dan politik, sekarang masuk pada pengertian sosiologi politik. Keterkaitan politik dengan sosiologi itu antara lain, sosiologi banyak memberikan kontribusi pada politik dalam hal pemahamannya tentang masyarakat dan kelompok-kelompok, sehingga politik dapat menggunakan pengertian dan teori dalam sosiologi dalam memahami sejauh mana stratifikasi sosial misalnya dipengaruhi ataupun juga dipengaruhi oleh keputusan kebijaksanaan secara cora dan sifat keabsahan politik. Keterkaitan antara keduanya terlihat dalam melihat konsep negara. Robert Mitchell dan Ostrogorsky memberikan sumbangannya dalam bentuk penelitian mereka tentang partai-partai politik. Mereka menyatakan bahwa perkembangan partai politik tidak dapat terhindarkan dari adanya dominasi kelompok-kelompok kecil dan kontrol umum dari publik atau masyarakat bersifat sesuatu yang mustahil untuk dilakukan dan adanya bersifat semu. Berbicara tentang sosiologi politik berawal dahulu pada definisi sosiologi politik. Menurut Philo C. Washburn, sosiologi politik merupakan bidang sosiologi yang melakukan analisis dinamika hubungan kekuasaan dan wewenang di dalam organisasi, kelompok-kelompok masyarakat, negara, bahkan dalam masyarakat internasional. Analisis tersebut terutama memfokuskan pada kajian tentang kekuasaan dan wewenang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya yang meliputi struktur kekerabatan, agama, ekonomi, kelas sosial, kelompok-kelompok, kepentingan, serta sistem nilai dan kepercayaan bersama. Misalnya, dengan mengkaji bagaimana pola kekuasaan yang terjadi pada struktur kekerabatan keluarga Sumatera Barat bila dibandingkan dengan keluarga Jawa, bagaimana pengaruh kelas sosial terhadap pemilihan kepala desa di daerah Jawa, dan lain-lain. Sedangkan Anthony M. Orum mengartikan sosiologi politik sebagai ilmu yang mempelajari kondisi-kondisi sosial dari politik, yaitu bagaimana politik dibentuk maupun membentuk kejadian-kejadian lain dalam masyarakat. Secara khusus lagi, definisi tersebut mengartikan politik termasuk aktor pelaku sangat kuat keterkaitannya dengan seluruh lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya masuk pada ruang lingkup sosiologi politik. Ruang lingkup sosiologi politik ini terdiri atas dua, yaitu studi tentang negara dan studi tentang kekuasaan. Baik, yang pertama yaitu studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kebijakan sosiologi politik. Yang kedua yaitu studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam perannya sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik
terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Contoh yang bisa diberikan misalnya ada saja di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Adapun contoh dari sosiologi politik, kajian dalam sosiologi politik pada saat ini sangatlah mudah ditemukan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Antara lain, yang pertama survei pemilihan umum. Kajian politik yang terlihat di saat ada survei tentang elektabilitas calon dalam pilkada atau pilpres yang dihasilkan data-data akurat serta rekomendasi agar dapat tercapai kekuasaan yang diinginkan. Contoh dalam pengertian lembaga politik yang sering melakukan kajian ini adalah LSI, LVI, dan lain sebagainya. Nah, bisa disimpulkan dari pengertian dan juga ruang lingkup yang saya jelaskan tadi, dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa sosiologi politik secara umum adalah cabang ilmu pengetahuan dalam sosiologi yang mengajarkan tentang pengertian fenomena sosial sebagai akibat dari adanya hubungan antara kekuasaan lembaga sosial dan masyarakat. Selanjutnya yaitu materi mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau biasa disebut dengan pelapisan sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Stratifikasi berasal dari kata starum yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak. Sebagaimana Fitirin A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sebagai pembedaan penduduk atau anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis, sedangkan menurut Bruce J. Cohen, sistem stratifikasi akan menempatkan setiap individu pada kelas sosial yang sesuai berdasarkan kualitas yang dimiliki. Sementara Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah kekayaan atau materi kebendaan, ukuran kekuasaan dan wewenang, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan sosial masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan. Kedudukan dan peranan merupakan dua unsur baku dalam lapisan sosial dan mempunyai arti penting dalam bagi sistem sosial. Yang diartikan sebagai sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat dan tingkah laku individu-individu tersebut. Ada juga sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, bisa berupa kepandaian, kekayaan, kekuasaan, profesi, keaslian, keanggotaan masyarakat, dan sebagainya. Selama manusia membeda-bedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki tersebut, pasti akan menimbulkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan kecakapan masyarakat atau seseorang terhadap sesuatu yang dihargai, semakin tinggi kedudukan atau lapisannya. Sebaliknya, bagi mereka yang hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka mempunyai kedudukan dan lapisan yang rendah. Seseorang yang mempunyai tugas sebagai pejabat atau ketua atau pemimpin pasti menempati lapisan yang tinggi daripada sebagai anggota masyarakat dan tidak mempunyai tugas apapun. Karena penghargaan terhadap jasa atau pengabdiannya seseorang bisa pula ditempatkan pada posisi yang tinggi, misalnya pahlawan, pelapor, penemu, dan sebagainya. Dapat juga karena keahlian dan keterampilan seseorang dalam pekerjaan tertentu, dia menduduki posisi tinggi jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak mempunyai keterampilan apapun. Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup berkelompok-kelompok sosial, halnya tidaklah demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan masyarakat, pokok-pokok sebagai berikut dapat dijadikan pedoman.
Sistem lapisan mungkin berfokus pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Ada juga fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat berfungsi sebagai yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti menentukan hasil, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan, pangkat, kedudukan seseorang. Yang kedua, sistem pertanggaan atau tingkatan pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestis dan penghargaan. Misalnya pada seseorang yang menerima anugerah penghargaan gelar kebangsawan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan yaitu apakah dia dapat melalui kualitas pribadi keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang atau kekuasaan. Yang keempat, penentuan lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan seperti tingkah laku, cara berpakaian, dan membentuk rumah. Yang kelima, tingkat muda tidaknya bertukar kedudukan. Dan yang terakhir, alat solidaritas di antara individu-individu kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Fungsi stratifikasi sosial di dalam bidang peternakan yaitu mempermudah dalam proses penyuluhan maupun proses penggolongan, apakah itu penggolongan berdasarkan ekonomi maupun pendidikan. Dari uraian-uraian yang di atas yang telah saya paparkan itu, maka saya dapat simpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan perbedaan masyarakat atau penduduk berdasarkan kelas-kelas yang telah ditentukan secara bertingkat berdasarkan dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Stratifikasi sosial terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu stratifikasi tertutup, terbuka, maupun campuran. Stratifikasi tertutup yaitu seorang ketika suatu tergolong menjadi kelas tinggi, dia tidak akan menjadi kelas bawah dan sebaliknya. Stratifikasi terbuka yaitu seseorang yang berada di kelas bawah bisa naik ke kelas atas dengan usahanya yang bersungguh-sungguh. Sedangkan stratifikasi campuran yaitu seseorang yang awalnya dihormati karena terdapat di dalam kelas atas, namun tiba-tiba berbalik arah karena harus menyesuaikan tempat ia tinggal. Di samping adanya pendekatan dalam stratifikasi juga ada teori. Ada 5 teori yang harus kita ketahui dalam stratifikasi sosial, diantaranya teori evolusioner fungsionalis yang mengarah kepada kecenderungan perkembangan masyarakat, teori surplus Lenski yang mengarah kepada egoisme, teori kelangkaan yang mengarah kepada tekanan jumlah penduduk, teori Marxian yang mengarah kepada kekayaan seseorang menentukan stratifikasi sosial, sedangkan teori Weberian yang mengarah kepada stratifikasi tidak berlandaskan kepemilikan. Baik, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.